Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir tentang sebuah atau satu sunnah yang sampai kepada kita kaum muslimin hanya gara-gara Aisyah kehilangan Nabi SAW, raba-raba ingin mencari Nabi SAW, ternyata Nabi sedang sujud dan tangan Aisyah menyentuh kedua telapak kaki Nabi SAW. Satu riwayat ini menyebabkan jutaan kaum muslimin mengetahui bagaimana cara sujud Nabi SAW, karena memang tidak didapat riwayat lain kecuali ini. Tidak didapat riwayat lain kecuali ini. Bahkan ada seorang ustadz yang mengucapkan kalimat yang tidak tepat. Ustadz ini mengatakan, nanti dulu, ini kan cuma riwayat Aisyah, itu pun malam hari. Padahal Nabi sujud kan disaksikan oleh ribuan sahabat. Ribuan sahabat menyaksikan Nabi sujud, tapi nggak ada yang meriwayatkan Nabi sujud telapak kaki kiri dan kanan ditempelkan. Saya kira Ustadz ini mengada-ada. Bukannya berterima kasih mendapatkan khabar dari Allah, ya tentu yang menggerakkan Aisyah mengucapkan kalimat itu kan Allah. Bukannya berterima kasih bersyukur, malah menyimpulkan dengan kesimpulan yang keliru. Bahkan dengan beraninya si Ustadz ini mengatakan bahwa barangkali itu khusus sholat malam. Gitu. Karena ratusan bahkan ribuan sahabat kan hampir setiap hari melihat Nabi sujud. Nggak ada yang meriwayatkan Nabi sujud telapak kaki kiri dan kanan ditempelkan. Kok cuma riwayat Aisyah ini? Seolah tidak sengaja sedang meraba-raba Nabi SAW. Ini sangat tidak tepat ucapan ini. Justru di situ Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa seluruh sunnah-sunnah Nabi insya Allah sampai kepada kita kaum muslimin. Yang penting jalurnya benar, yaitu riwayat hadis sahih. Maka Syekh Albani misalnya, Syekh Utsaimin misalnya bersyukur dengan hadis ini. Bukan malah timbul tanda tanya, kok cuma Aisyah? Ya. Termasuk yang mempertanyakan tahrikul usbu, kan puluhan sahabat meriwayatkan tasyahudnya Nabi, diam saja, nggak ada kata-kata wa yuharrikuha. Hanya satu perawi yang mengatakan, meriwayatkan wa yuharrikuha, yad'u biha wa yuharrikuha. Nabi menggerak-gerakkan jarinya justru di situ. Justru di situ. Ketika para perawi hadis, sahabat, tabi'in terlupa meriwayatkan satu sunnah, maka Allah ingatkan yang lain. Allah gerakkan Aisyah, Allah gerakkan Wa'il bin Hujair, Allah gerakkan seorang sahabat Abu Hurairah misalnya untuk meriwayatkan sebuah sunnah. Dengan demikian sunnah-sunnah Nabi tidak hilang dari kaum muslimin, dan ini sebuah nikmat besar. Besar sekali. Sebaliknya yang bukan sunnah, walaupun difahami, diamalkan oleh jutaan kaum muslimin,
ya tentu tidak boleh kita ikuti. Ya. Berapa juta hari ini kaum muslimin yang mengakhiri bacaan Al-Qur'annya dengan Shadaqallahul Adzim. Berapa juta kaum muslimin yang mengazankan bayi yang baru lahir. Berapa juta kaum muslimin hari ini yang mengamalkan Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ini semua dhaif, tentu tidak perlu dianggap dan tidak boleh kita ikuti. Karena pedoman kita adalah hadis sahih yang disepakati kesahihannya oleh para ulama ahlul hadis. Ya, ini pelajaran besar bagi kita. Hadis terakhir kemarin bahwa sunnah-sunnah Nabi tidak tersembunyi bagi kaum muslimin, terutama ahlul hadis. Nah, kita hanya mengikuti. Antum nggak tahu apa-apa tentang ilmu hadis, saya nggak tahu apa-apa tentang ilmu hadis, ya sudah. Kita mengikuti Syalbani, Syekh bin Baz, Utsaimin. Murid-muridnya saya Masyhur Hasan Saman, saya Ali Hasan, saya Musa Nasr. Yang dengan mereka-mereka akhirnya kita tahu, oh ini sabda Nabi, oh ini bukan. Oh ini sunnah Nabi, oh ini bukan. Ya, ya, kita lanjutkan 1431. 1431 wa an Sa'd bin Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu di antara 10 sahabat. Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Waktu itu kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan fi'il madhi kunna di sini, kana dengan fa'il nahnu menjadi kunna. Kan kanna ya, karena qala, kana, jaa, itu kalau bertemu dengan domir muttasil yang fa'il ya, melihat fi'il mudhari'nya ya. Kan kanna tapi kunna, karena kana yakunu tumah kan. Ini menunjukkan telah lewat. Berarti ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan kisah ini, Nabi sudah wafat. Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Waktu itu kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, ayajizu ahadukum ay yaksiba fi kulli yawmin alf hasanatin. Apakah salah seorang di antara kalian merasa lemah? Kuat apa tidak? Mengusahakan alfa hasanatin, 1000 kebaikan dalam satu hari. Dalam satu hari memperoleh 1000 kebaikan. Bisa? Kuat? Apa tidak kuat? Nah. Wasa'alahu sa'ilun min julasaihi. Salah satu yang duduk di situ bertanya kepada Nabi SAW, kaifa yaksibu alfa hasanatin? Bagaimana seseorang bisa mengusahakan melakukan 1000 kebaikan dalam sehari? Nabi menjawab, yusabbihu mi'ata tasbihatin, yaitu bertasbih 100 kali. Fayuktabu lahu alfu hasanatin, maka akan ditulis oleh Allah dia telah melakukan 1000 kebaikan. Padahal yang dibaca cuma berapa tadi? 100. Kenapa? Kenapa? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka balasannya, balasan yang normal ini ya, balasan yang wajar. Berapa? 10 kali lipat. 100 kali 10, 1000. Ya, ini yang normal. Bisa lebih dari itu. 100 kali lipat, 700 kali lipat, dan Allah lipat gandakan ribuan kali lipat, terserah Allah, sebagaimana yang akan terjadi beberapa malam lagi.
Beberapa malam lagi kita akan dapati satu malam ketika kita sholat 2 rakaat di malam itu lebih baik daripada kita sholat 2 rakaat selama 1000 bulan, 80 tahun lebih. Tentu sayang sekali kalau kita lewatkan tanpa kebaikan di malam itu. Sampai Nabi mengatakan, sungguh celaka dan merugi orang yang tidak melakukan kebaikan sedikit pun di malam itu. Minimal berjamaah sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Minimal, dan itu wajib, ya kan? Ditambah dengan membaca Al-Quran, qiyamul lail, dan seterusnya. Dan ingat, yang tidak ada pada diri Rasul dan para sahabat, apa? Yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin hari ini, barangkali termasuk kita, tapi tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Apa? Milih-milih malam ganjil. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Tidak ada riwayat Masjid Nabawi malam ganjil penuh sesak. Malam genap biasa-biasa saja, nggak sampai separuh. Ini pemandangan yang hampir kita dapati. Padahal malam ganjil, malam genap, menurut perhitungan kita, pasti benar apa bisa salah? Bisa salah. Apalagi sekarang ini. Siapa yang benar? Yang mulai Sabtu apa Ahad? Hanya Allah yang tahu, ya kan? Nah, ini salah satu bukti bahwa perhitungan kita ganjil genap bisa benar, bisa salah. Ya. Sampai ada kebiasaan panitia iktikaf, kalau sekali-sekali pengen ngadain kajian, milih malam ganjil. Ya. Nah, ini yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Mana yang lebih paham, para sahabat apa kita, tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Ini memang sabda Nabi. Tapi siapa yang lebih tahu sabda Nabi ini? Kita apa para sahabat? Yang lebih pas mengamalkan sabda Nabi ini siapa? Kita apa para sahabat? Tentu para sahabat. Para sahabat memenuhi masjid dengan beriktikaf setiap malam. Kalau memang lagi repot, kalau memang ada sesuatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, anaknya sakit misalnya, ibunya sakit misalnya, ya tidak memaksakan diri, walaupun malam ganjil. Walaupun malam ganjil. Kalau sedang senggang, tidak ada masalah, ya berangkat ke masjid, i'tikaf, walaupun malam genap. Ya, nah sekali lagi, ganjil genap menurut kita belum tentu benar. Au yuhaddu anhu alfu khati'atin, atau hapus darinya 1000 kesalahan. Mendapatkan 1000 kebaikan, menghilangkan 1000 kesalahan. Dan au di sini, ini luar biasa ini. Beliau membawakan ucapan Humaydi, guru dari Imam Bukhari, tentang au atau wa. Ya. Cuman au atau wa ini dibahas. Ya. Mana yang lebih kuat, au atau wa? Ya. Dan au di sini bukan syak. Bukan keraguan perawi. Biasanya kalau perawi ragu kan suka pakai au. Ya. Katsir atau kabir. Ats-tsulutsu katsir atau kabir. Perawi ini lupa. Perawi ini tidak yakin mendengarkan gurunya itu katsir apa kabir. Maksudnya sama, hampir sama antara banyak dengan besar, kan begitu kan? Banyak atau besar jumlahnya. Tapi ragu. Para perawi hadis jujur. Maka dua-duanya disebut katsir atau kabir. Biasanya au menunjukkan perawi itu ragu. Beda dengan ini. Beliau mengatakan au di sini bukan ragu, ya. Tapi kalau kata beliau bal hiya litanwi',
Artinya dua-duanya iya. Kalau membaca tasbih 100 kali, maka akan ada 2 keutamaan yang dia dapat. Yang pertama, apa tadi? Ditulis sebagai 1000 kebaikan. Yang kedua, dihapuskan 1000 kesalahannya. Jadi dua-duanya bukan salah satunya. Rawahu Muslim. Fikul hadis, yustahabbu lil'alimir rabbani, disunahkan bagi alim rabbani. Alim rabbani sebuah istilah yang diawali oleh kaum salaf. Sebuah istilah yang mengawalinya adalah kaum salaf, para sahabat, para tabi'in. Beda dengan istilah-istilah seperti murabbi. Ya, ini istilah-istilah yang datang akhir-akhir ini. Adapun alim rabbani, ini istilah dari kaum salaf. Bahkan di hadapan Abul Batan, Ali membagi manusia menjadi 3. Ada alim rabbani ala sabilin najah, ada hamajun ra'a, ada talabatul ilm. Ya. Ada ulama, ada pencari ilmu, ada satu lagi hamajur ra'a, orang-orang awam yang tidak tahu apa-apa. Yadba'u kulla na'id, mengikuti siapapun yang menyeru seperti buih. Kemana arus berjalan, buih mengikuti. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Minimal yang kedua tadi. Talibul ilm ala sabilin najah. Para pencari ilmu yang berada di jalan keselamatan karena mengikuti para ulama ahlus sunnah. Karena banyak di antara pencari ilmu tapi tidak mengikuti ulama ahlus sunnah. Mengikuti ulama Mu'tazilah. Mengikuti ulama Asy'ariyah, Maturidiyah, Jamiyah, Jabariyah, Rafidah. Dan dia pencari ilmu. Anak-anak muda yang mencari ilmu, tapi salah duduk, salah asuhan. Maka jadilah dia Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain-lain. Nah, disukai bagi alim rabbani ayyahudda talamidahu wa asabahu ala al-fadail. Untuk merangsang murid-muridnya, sahabat-sahabatnya melakukan keutamaan-keutamaan. Li'annaha sullamut ta'ah, karena ini merupakan tangga menuju ketaatan. Ya. Jadi jangan udah yang penting yang wajib aja. Udah yang penting tidak melakukan yang haram. Yang penting tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, salat 5 waktu, puasa Ramadan, udah begitu aja terus. Nah, tentu tidak. Kalau awal masuk Islam, ya. Awal belajar, iya. Tapi kan tidak terus seperti itu. Yang Nabi mengatakan, qad aflaha in sadaqa wa fi riwayatin dakhalal jannah. Kalau betul yang dia ucapkan, dia masuk surga. Beruntung dia. Apa? Dia tidak mau melakukan hal-hal yang tidak wajib. Dia maunya yang wajib saja. Baru masuk Islam kan dia? Baru masuk Islam. Ya Rasul, aku masuk Islam, baca syahadat, setelah itu aku harus apa? Nabi menjawab, salat 5 waktu. Gak ada yang lain, gak ada. Illa anta tawwa'a syai'an. Kecuali kalau engkau mau menambah yang sunat-sunat, saya gak mau. Nah, itu kan di awal masuk Islam. Masuk keadaan akan terus seperti itu. Sementara kita terus belajar keutamaan qobliyah subuh, keutamaan zikir, keutamaan sedekah, keutamaan baca Al-Quran. Banyak sekali keutamaan-keutamaan. Salah satunya yang sedang kita baca ini. Keutamaan besar. Hanya bertasbih 100 kali, mendapatkan kebaikan 1000 kali, dan kesalahannya yang 1000 dihapus. Al-hasanatu bi asyri amthaliha wallahu yudha'ifu liman yasha.
kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Sekali lagi ini yang normal. Maka orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan tentunya, maka seolah dia puasa dalam setahun itu 360 hari. 300 dari mana? 30 kali 10. 60 dari mana? 6 kali 10. Ya. Yang terakhir, mubadaratus sahabati ila fi'lil khairati duna tawan. Para sahabat bergegas, bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, tidak menunda-nunda. Tidak seperti kita. Tidak ada sahabat yang semangatnya kalah oleh kita. Kalau kita lebih semangat dari sahabat, berarti salah. Ya. Semangat membikin sutroh-sutroh kayu di masjid, ditaruh di masjid, biar kalau ada orang sholat sunat bisa pakai sutroh. Sahabat kalah. Ya kan? Enggak ada riwayat. Para sahabat membikin sutroh-sutroh kayu seperti itu. Apa iya kita lebih semangat, lebih baik dari sahabat? Dengan demikian, maka harus kita simpulkan, membikin sutroh-sutroh dengan kayu, ditulis ini sutroh dan seterusnya pakai hadis. Ya, ini tidak benar, tidak baik, tidak mengikuti sunnah. Semangat harus dengan ilmu. Dan ingat kaidah besar yang tidak boleh kita lupa. Apa? Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalau membikin sutroh-sutroh pakai kayu seperti itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Tidak ada kebaikan dalam Islam yang luput dari para sahabat. Kalau memperingati maulid Nabi itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali merayakan maulid. Kalau mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Kalau sholat nisfu Sa'ban itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Okay. Kalau naik motor itu baik, sahabat yang melakukan. Bedakan antara mahdhah dengan ghairu mahdhah. Kalau pergi haji, naik motor, naik mobil, naik pesawat itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Ini ghairu mahdhah. Ya. Yang para sahabat pasti yang pertama kali melakukan itu yang mahdhah. Yang ghairu mahdhah tidak. Ya. Maka kita beda dengan para sahabat, bahkan beda dengan Rasul dan para sahabat dalam masalah kendaraan, pakaian, telepon segala macam, nggak masalah. Nggak masalah. Karena itu ghairu mahdhah. Ya, 1432. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi seluruh persendian kalian itu harus ada sedekahnya. Harus disedekahi. Diriwayatkan jumlahnya 360 persendian. Wa kullu tasbihatin sadaqah. Bagaimana sedekahnya? Bisa dengan tasbih. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Bisa dengan tahmid, alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Bisa dengan tahlil, la ilaha illallah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Bisa dengan takbir, Allahu Akbar. Wa amrun bil ma'ruf. Amar ma'ruf. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Bisa dengan nahi munkar. Dan ini bukan pembatas, bisa dengan yang lebih dari itu. Ya, disebutkan di sini tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf,
nahi mungkar, semuanya bermakna sedekah. Artinya seorang muslim setiap pagi, setiap hari itu melakukan ini. Jangan sampai tidak melakukan. Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Dan itu semua bisa diganti dengan 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duha. Ya. Ini salah satu hadis yang tegas jelas sunnahnya salat duha. Bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Adapun 12 rakaat hadisnya dhaif. Yang sahih maksimal 8. Dan jika dilakukan di awal waktu duha, yaitu kira-kira 7 menit, 10 menit setelah matahari terbit, dan dilakukannya di masjid, dan dia tidak keluar dari masjid tersebut dari sholat subuh, maka dia mendapatkan pahala umrah. Wa fi riwayatin haji dan umrah sempurna. Ya, sholat duha, bukan sholat suruk, bukan sholat isra. Ya, itu penamaan yang keliru. Yang benar sholat duha yang awal. Yang benar sholat duha yang awal. Ya, karena waktu itu adalah waktu duha. Waktu duha tidak ada sholat kecuali sholat duha. Ya, kalau sholat suruk, namanya suruk kan terbit. Ketika matahari sedang terbit, bolehkah kita sholat? Bolehkah kita sholat? Tidak boleh. Tanduk setan kan? Sedang terbit, sedang tenggelam, sedang berada di atas kepala kita. Nah, ini 3 waktu di mana kita haram sholat. Kalau sholat suruk, berarti pas terbit matahari. Jelas ini haram. Maka yang benar, sholat duha yang awal. Karena duha bisa awal, bisa akhir. Akhir kapan? Sekitar 10 menit, 7 menit sebelum duhur. Ya, itu akhirnya. Nah, mana yang terbaik? Ketika unta-unta kepanasan. Nah, cuman berselisih para ulama, apa unta kepanasan itu semakin siang semakin panas atau ada jam-jam tertentu? Wallahu a'lam. Ya. Beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini karena ini pengulangan dari hadis nomor 118. Ini riwayat Imam Muslim ya. Kita lanjutkan 1433. Wa an Ummil Mukminin Juwairiyah bintil Haris, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan Juwairiyah, istri beliau, ketika beliau sedang berada di giliran Juwairiyah. Kharaja min indi Juwairiyah. Ya. Beliau tidak mau ada orang mengatakan kharajan nabiyyu min indi Barrah. Ya. Nabi keluar dari Barrah. Ya. Barrah salah satu istri Nabi. Dan Barrah artinya kebaikan. Barrah artinya sebuah kebaikan, bir. Barrah. Maka Nabi tidak mau ada ucapan seperti itu. Kharajan nabiyyu min indi Barrah. Nabi keluar dari Barrah, Nabi keluar dari kebaikan. Maka sejak saat itu, ketika beliau nikahi Barrah, maka nama Barrah diganti oleh Nabi menjadi Zainab.
Zainab. Apa arti Zainab? Nggak ada. Sama dengan Juwairiyah, sama dengan Aisyah, sama dengan Khadijah, sama dengan Abu Bakar, sama dengan Umar, sama dengan Utsman, sama dengan Ibrahim, Ismail, Nuh, Idris. Nggak ada artinya. Karena nama memang nggak harus ada artinya. Rata-rata nama nggak ada artinya. Ya. Kalau ada artinya kan jadi kata-kata. Ya. Makan, minum, tidur, berdiri, berjalan. Nah, itu kan kata-kata, bukan nama. Nama ya mestinya nggak ada artinya. Ya. Nah, lihat kaum muslimin hari ini ingin memberi nama anaknya, cucunya harus ada artinya. Padahal nama para nabi, para rasul, para sahabat, istri-istri nabi tidak ada artinya. Justru kalau ada artinya jadi nggak baik seperti ini. Artinya kan maunya bagus ya kan? Bagus, baik, khair. Khair kan baik. Ya. Ada khair di rumah ini? Oh nggak ada khair. Kan nggak enak nih. Nggak ada kebaikan di rumah ini. Padahal yang dimaksud si khair, karena khair memang nggak ada lagi pergi. Ya. Nah, maka sudah nggak usah cari nama-nama yang mengandung arti. Dan gak usah ngarang-ngarang, ambil saja nama para nabi, para rasul, para sahabat, ratusan. Tinggal pilih apa Ibrahim, apa Ismail, apa Ishak, apa Yakub, Musa, Isa, atau sahabat, Umar, Utsman, Zubair, Tolha. Banyak sekali. Kharaja min indi Juwairiyah. Nabi keluar dari Juwairiyah. Bukratan, pagi-pagi. Hina salat subha. Ketika salat subuh. Untuk melaksanakan salat subuh atau setelah salat subuh. Beliau tidak pulang ke istri beliau Juwairiyah. Ada keperluan kemana begitu? Atau mungkin masih di masjid? Wahia fi masjidiha. Hiyanya siapa di sini? Juwairiyah. Dan waktu itu ketika ditinggalkan oleh Nabi, Juwairiyah ada di masjidnya. Ya. Maka harus kita fahami masjid di sini adalah isim makan dari sajadah yasjudu. Artinya tempat sholatnya si Juwairiyah tentu di dalam rumah. Bukan masjid. Sebagaimana yang kita fahami pengertian sehari-hari, masjid ini, masjid itu. Ya. Artinya ketika Nabi meninggalkan Juwairiyah untuk sholat subuh atau setelah sholat subuh, beliau tinggalkan Juwairiyah sedang berada di tempat sholatnya. Tsumma raja'a ba'da an adha. Ketika waktu duha, mungkin jam 7, setengah 8, Nabi pulang. Menemui Juwairiyah lagi, wahia jalisatun. Juwairiyah masih duduk di tempat itu. Ya, ini istri-istri Nabi menyibukkan diri dengan ibadah. Menyibukkan diri dengan ibadah. Nabi pergi dalam keadaan duduk di tempat ibadahnya, Nabi pulang masih di situ. Masih ibadah, padahal berapa jam. Kalau istri kita udah kemana tahu itu ya, udah kesana, udah kemari. Ini istri Nabi masih berada di situ, duduk. Faqal, Nabi berkata, ma zilti alal halil lati faraktuki alaiha. Nabi bertanya kepada Juwairiyah, apakah semenjak aku tinggalkan engkau terus menerus di sini? Ya tentu dengan berzikir, mungkin baca Al-Quran. Engkau terus menerus begini? Dijawab, na'am, ya. Iya ya Rasul, aku terus di sini. Lalu Nabi mengatakan, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat. Aku telah mengucapkan setelah berpisah darimu tadi, setelah aku meninggalkan engkau tadi, aku hanya mengucapkan 4 kalimat.
4 kalimat, arba'a kalimat. Dan aku ulang salasa marrat. 4 kalimat itu aku ulang-ulang sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Ya. Jadi cuman berapa detik, berapa menit. Ya. Sementara Juwairiyah berjam-jam. Mungkin bisa 2 jam lebih. Nah, 4 kalimat itu law wuzinat bima kulti undul yaum lawazanat hunna. Kalau dibanding, ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan semenjak hari ini, ya, jadi bukan 2 jam lagi, seharian ini, itu sudah memadai. Ini pentingnya ilmu, sunnah. Jadi amalannya sedikit, pahalanya besar. Coba kalau tanpa ilmu. Seperti yang waktu itu kita contohkan. 2 jam lebih, berkeringat, mandi keringat, haus, lapar. Dapat pahala. Karena memang dia niat ibadah selama 2 jam lebih itu. Ya. Seberapa? Allahu a'lam. Sementara temannya hanya mengangkat tangan 1 kali, takbir 4 kali. Membaca Al-Fatihah, salawat, doa. Habis itu salam kanan, salam ke kiri. Berapa? 1 qirat. 1 gunung Uhud. Sementara temannya tadi 2 jam lebih. Lapar, haus, mandi keringat. Apa? Gali kubur. Ada temannya mati, 2 orang ini, 1 milih gali kubur, 1 milih sholat mayat. Dua-duanya ingin pahala. Dua-duanya ingin ridha Allah. Dua-duanya ikhlas. Yang satu dapat entah berapa, nggak disebut, kita nggak tahu kan. Yang ini 1 qirat. Kenapa? Ilmu, sunnah. Ini pentingnya ilmu, pentingnya sunnah. Jangan hanya semangat. Ya, ini salah satunya. Berjam-jam ucapan zikir yang diucapkan oleh Juwairiyah kalah oleh ucapan Nabi yang cuma mengandung 4 kalimat. Diulang sebanyak berapa tadi? 3 kali. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Mungkin semenit kurang ini. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dengan segala pujinya, adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluknya, wa ridha'a nafsihi, sebanyak ridho dirinya, wa zinata arshihi, dan seberat arsnya, wa midada kalimatihi, dan sejumlah kalimatnya. Nggak ada yang tahu jumlah kalimat Allah. Nah, seandainya kalimat-kalimat Allah ditulis dengan tinta yang ada di seluruh lautan di muka bumi ini, dengan memakai kayu-kayu yang ada, pohon-pohon yang ada di muka bumi ini sebagai penanya, maka air di seluruh lautan habis untuk menulis kalimat-kalimat Allah, sementara kalimat-kalimat Allah belum habis ditulis. Ya. Bayangkan untuk 1 manusia saja, berapa banyak Allah berfirman. Kalau istilah kita, berapa giga, berapa tera untuk 1 manusia. Dari dia umur 4 bulan, 120 hari, di perut ibu, bukan di luar ya, belum lahir, masih di perut ibunya, ya kira-kira ya 5 bulan sebelum lahir, sampai dia masuk surga atau neraka, itu diucapkan semuanya oleh Allah, dan dicatat oleh malaikat penjaga rahim. Kayak apa itu? Nanti dia begini, nanti dia begini, nanti dia begini, nanti dia terus sampai akhirnya masuk surga atau neraka. Berapa giga itu, berapa tera itu.
Itu baru satu manusia. Ya. Sementara ada berapa miliar, berapa triliun manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, yang sedang hidup, yang akan hidup nanti. Ya, belum jin, belum hewan, belum ini, belum itu. Belum daun-daun. Ini jatuhnya kapan, semuanya difirmankan oleh Allah dan ditulis. Ya. Rawahu Muslim. Ternyata dengan hanya satu kalimat yang pendek ini, mungkin tidak sampai 1 menit kita baca, mengalahkan ucapan Juwairiyah yang berjam-jam. Inilah ilmu. Ada beberapa riwayat di sini semakna ya. Ini sahih riwayat Imam Muslim, ada juga riwayat Imam At-Tirmidzi. Fikul hadis, yustahabbu lil mar'ati an tattakhidha masjidan li salatiha. Disukai bagi seorang wanita untuk menjadikan masjid. Maksudnya tempat sholat tadi di rumahnya. Artinya apa? Bukan terus di situ ya. Tidak bermakna bahwa terus di situ. Tapi di sini, tapi ada gitu. Adapun terus di situ, ini menyalahi sunnah. Lianna khaira masajidin nisa qa'ru buyutihin. Karena sebaik-baik tempat ibadah seorang wanita itu di rumahnya yang paling tersembunyi. Ya. Di ruang tamu nggak ada orang, bagus. Di ruang tengah lebih bagus lagi. Di kamarnya lebih bagus lagi. Semakin tersembunyi, semakin bagus. Bahkan lebih baik sholat di situ daripada di masjid untuk sholat 5 waktu. Ini tidak bisa menjadikan hukum sholat 5 waktu saja lebih baik di rumah, apalagi tarawih, apalagi sholat Id. Ya, keliru kan? Praktek Nabi, beliau menyuruh wanita-wanita, bahkan wanita-wanita yang dipingit untuk keluar sholat Id, mengikuti sholat Id, bahkan yang sedang haid. Padahal jelas sholat Id kan tidak wajib. Maka mengatakan bahwa sholat 5 waktu saja lebih baik di rumah, apalagi yang lain, ini tidak tepat. Harus dengan hadis yang rinci. Ya, ambil contoh sholat tarawih misalnya, beliau membiarkan bahkan mengajak para wanita untuk ikut berjamaah sholat tarawih. Tidak bisa dengan kaidah tadi. Sholat wajib saja lebih baik di rumah, apalagi yang tidak wajib. Kita ambil semua dalil. Ya. Hirsu ummahatil mu'minin ala zikrillahi wal iksari minhu. Para istri-istri Nabi, ummahatul mu'minin, sangat bersemangat untuk melakukan zikir, memperbanyak zikir. Sebagaimana dalam kisah hadis tadi. Ya. Tapi pelajaran besar bagi kita bahwa zikir-zikir yang banyak itu kalah dengan 1 kalimat, 2 kalimat, tapi berdasarkan ilmu, berdasarkan sunnah. Yustahabbu lirrajuli in kharaja min baitihi wa 'ada ilaihi ay yas'ala ahlahu an halihim. Disunahkan bagi seorang laki-laki ketika keluar rumah lalu pulang lagi ke rumah bertanya kepada istrinya, keluarganya, anaknya, tadi ngapain aja,
Tadi seharian ada apa, begini, kalau ada keluhan didengar dan seterusnya. Ini sunnahnya seorang laki-laki, seorang suami. Jangan malah sibuk cerita masalah di kantornya, di perusahaannya. Kasihan istrinya, kasihan anak-anaknya. Disuruh ikut berpikir. Ya, kita tentu punya masalah di tempat kerja, di kantor dan seterusnya. Perlukah kita cerita ke istri anak? Jangan. Kasihan. Ya, cukup kita yang memikirkannya. Sebaliknya kita ikut memikir keadaan istri kita, anak kita, ada permasalahan barangkali di rumah, di sekolahan dan seterusnya. Ya. Saya pilihkan beberapa saja, mengingat waktu. Minal bid'il munqarati ma yusamma bis salatil kamaliyah. Barangkali tidak ada di negeri kita ini ya. Ada satu bid'ah munqarah yang ada di Urdun insyaallah, di negeri beliau di Yordan. Salat kamaliyah. Ya, walillahil hamd, di negeri kita tidak ada. Mungkin yang ada di negeri kita, di negeri beliau tidak ada. Mungkin di sana tidak ada sholat Prabowo Kasan misalnya, puasa hari kelahiran misalnya, munggahan nyadran misalnya, ya. Dan begitulah bid'ah. Beda-beda antara satu negeri muslim dengan negeri muslim yang lain. Bid'ah di Mesir, bid'ah di Yaman, bid'ah di Sudan, bid'ah di Malaysia, di Indonesia, macam-macam. Karena itulah bid'ah. Beda dengan sunnah. Kalau di Mesir, di Saudi, di Yaman, di Indonesia, di Brunei, ya sama kalau sunnah. Karena sama-sama dari Nabi SAW yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya. Salat atau salawat kamaliyah, adada kamalillah, sejumlah kemuliaan Allah, li'anna kamalallahi laisa lahu hasar. Kenapa? Karena kemuliaan Allah itu tidak ada batasnya. Tidak dibatasi. Wallahu a'lam. Iya, mungkin kita siap-siap berbuka. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.